situasi di beberapa kabupaten di Sulteng itu sangat kompleks sekali soal konflik agrarianya, sehingga memang kami ingin besar hati dengan Pak Gub untuk paling tidak beberapa kasus teman-teman yang sekarang dialami ini ada jalan keluar dari Pak Gub. Nah, salah satu yang kami harapkan ada semacam rehabilitasi termasuk pemulihan dari masyarakat Tanjung itu yang sudah digusur dua kali digusur Om, jadi langsung Bapak panggil Om gitu. Jadi sudah 2 kali digusur. Kami prihatin juga dengan situasi Tanjung bahwa sampai saat ini masih gantung-gantung, kasihan. Bahkan beberapa masyarakat masih hidup di bawah, ada yang di tenda, padahal semua punya, ada sekitar 64 SHM, ada punya akta dan semua habis digusur. Ini bagaimana responnya Bapak untuk bagaimana melihat situasi ini sehingga ada semacam respon dan semacam diagendakan bahwa Tanjung juga menjadi prioritas. 2016 sudah mulai dipanen, tetapi ternyata sosialisasi itu tidak dilakukan oleh Sabindo. Tidak ada dari janji pertamanya itu mereka tidak buat. Kemudian sampai dengan 2018 kami menunggu, ternyata juga tidak ada. Mulai dengan perbaikan kebun, kemudian hasil itu tidak jelas, Pak. 2020 kemarin kami selama mulai 2011 sampai 2020 itu kami diberikan bagian hanya 8 kali saja. Dan itu rata-rata per bulan itu 300.000. Maka saya sebagai petani, karena cuma satu-satunya kami punya lahan, Pak, pemberian dari pemerintah transmigrasi dengan sangat terpaksa karena sudah mulai dari 2017 kami negosiasi dengan perusahaan, bahkan kami datang kepada DPR, kemudian Pak Bupati sudah mendapatkan rekomendasi bahwa tanah kami akan dikembalikan, sehingga kami buat tindakan dan ini kami beritahu kepada pihak pemerintah daerah bahwa kami akan menguasai tanah kami sendiri, kemudian kami akan panen. Tapi ternyata ketika kami panen dipolisikan, sehingga hari ini kami tersangka, Pak. Praktek kejahatannya satu, model yang kerjasama ada seperti ini, ada semacam syarat, ada mereka punya SHM kalau mereka punya sertifikat. Kemudian dalam perjanjiannya tidak dijalankan. Oke. Yang kedua, model yang lain yang juga sebenarnya harusnya Pak Suparman wakili itu adalah yang memang tidak ikut sama sekali tapi tanahnya dirampas, itu seperti model-modelnya KLS seperti Bu Samria. Jadi perjanjiannya dengan Sawindo pertama jadi anggota ada. Itu kami cuma mendengar hasil sosialisasi ya, Pak. Tidak ada. Jadi nggak ada hitam dan putih. Tidak ada. Jadi ini tanah kau. Iya, tanah bersertifikat. Bersertifikat terus mereka plasmakan. Ya. Plasmakan terus jadi bagian dari mereka. Iya. Yang harus selama berbuah kan ada harus dikasih. Ya, itu yang kami minta, Pak. Tapi ternyata sampai dengan 2020 kemarin itu tidak jelas. Menanam dia punya do itu. Iya. Iya. Betul, Pak. Ya itu yang salah, dia mana? Iya. Itu 300.000 dari mana, Pak? Yang dikasih 300.000? 200.000 dari hasilnya itu. Yang selama sudah bertahun-tahun hanya dikasih 8 kali, Pak. Iya, Pak. Kayak begini kira-kira Pak Gub. Misalnya Pak Gub punya tanah, saya menanam kira-kira sama Pak Gub. Iya. Ya, terus kemudian Pak Gub rusak, terus saya dilapor, Pak. Nah itu kira-kira begitu. Iya, itu jadi Nah itu ya. Nah, satu proses bagaimana pemerintah daerah provinsi harus melakukan beberapa langkah. Di antaranya melakukan evaluasi terhadap seluruh praktek perkebunan kelapa sawit, mulai dari perizinannya sampai praktek dia bekerja sama dengan petani yang tidak punya surat yang jelas antara hak dan kewajiban, sehingga sampai kapan dia punya hutang berakhir itu harus jelas dipegang. Nah itu tidak ada perjanjian harus. ya, oke. Itu yang harus dijalankan oleh pemerintah provinsi karena itu kewenangannya, Pak Gub. Yang berikutnya adalah soal harga. Setiap bulan dalam ketentuan di provinsi itu ditentukan harga oleh provinsi gubernur dalam hal ini. Setiap bulannya, Pak. Dengan bersandarkan itu menjadi problem karena sandaran harga itu berbasis perusahaan. Kalau dia berbasis perusahaan, maka memang praktek ketidakadilan yang mereka hadapi. Suka-suka perusahaan. Dengan kemudian menerapkan harga yang antara tahun 80 dengan tahun ini beda. Jadi itu benar tidak boleh. Nah, siapa yang harus mengawasi? Pemerintah provinsi, Pak Bu. Nah, peran itu yang harusnya saya kira seluk-beluk dan praktek-praktek perkebunan ini di kelapa sawit seperti yang ini. Artinya mereka hadapi seperti Ibu Samria dan lain sebagainya, Pak
ini, kemudian yang lain sekarang lagi hari ini ada pertemuan juga mereka dengan Bupati, ada aksi di Palu, di Luwuk terkait sama dengan Sawindo yang 2 model Sawindo lakukan, merampas dengan yang model ini plasma. Jadi memang kalau mau dibawa ke perdata memang prestasi, jadi dia tidak menjalankan dia punya kewajiban. Saya panggil Om saja nih, karena lebih saudara kan, keluarga. Kalau gubernur ini cuma sementara saya, kalau Om ini sampai selama-lamanya. Jadi saya jelaskan sedikit tentang kasus Tanjung ini, Om. Jadi kasus Tanjung itu eksekusi yang dilakukan, yang setelah dilakukan pemeriksaan itu ternyata keluar dari persoalan hukum yang sudah berlaku. Salah eksekusi di situ. Jadi terjadi itu 2 kali. Jumlah masyarakat yang dieksekusi 1.641 jiwa dengan 400 lebih kakak. Nah, kemudian kita melakukan pendampingan termasuk kayak Pak dari pihak KPA, kemudian teman-teman mahasiswa, kita melakukan pendampingan kasus ini ke masyarakat. Nah, kemudian kita kumpulkan semua data-data gugatan, lalu kita melapor. Salah satu yang melapor ketua pengadilan itu saya, ketua pengadilan, Kapolres Kabupaten Bangka itu saya lapor. Kemudian saya diperiksa oleh 6 hakim agung. 6 hakim agung dari Mahkamah, ada di Badan Pengawas Mahkamah Agung, periksa setelah saya buat laporan. Ternyata hasil investigasi, hasil pemeriksaan mereka dari pihak Mahkamah Agung, kemudian badan dari Bawas, Badan Pengawas Mahkamah Agung, itu memeriksa saya, kemudian memeriksa ketua pengadilan. Ternyata keluar surat putusan dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketua kepala pengadilan negeri Luwuk beserta kepala ini apa? Panitra itu diberikan sanksi disiplin berat, dicopot dari jabatan. Nah, kemudian kita lakukan dan pendampingan terus. Kita minta lobby bagaimana terkait masyarakat yang sudah dieksekusi 1.600 jiwa selama 4 tahun terlunta-lunta. Nah, buat pertemuan dari kementerian itu pernah buat satu dengan Pemda itu buat satu pertemuan di KSP, kantor staf presiden. Setelah diperiksa ternyata dari hasil investigasi ternyata ada bantuan yang diberikan untuk negara bisa hadir di dalam itu. Dari kementerian PUPR, kemudian Kementerian Sosial, kemudian dari KSP, dari pemerintah daerah menyepakati pertemuan di KSP itu bisa diberikan bantuan karena memang ini korban mutlak yang dilakukan oleh negara sendiri. Nah, itu. Maka bantuannya itu berupa rumah swadaya kalau dari PUPR, kemudian dari Kementerian Sosial itu jaduk. Itu ada dikasih lampu hijau oleh tapi nggak ada realisasi. Kenapa tidak ada realisasi? Karena waktu itu di zaman kepemerintahan Erwin Yakti. Setelah kemudian kemarin kita lakukan pertemuan lagi, ternyata dari kabak hukum yang diutus oleh pemerintah daerah waktu itu dengan asisten 1 menyatakan memang sebenarnya ada bantuan itu, hanya kami dilempar oleh Erwin Yakti. Pak, saya mau tanya Pak, poinnya itu yang kalian mau minta itu adalah hak yang dijanjikan oleh pemerintah atau tanah yang sudah dieksekusi itu. Ini kan dua yang berbeda ya. Kalau karena dieksekusi itu Pak Edam, itu sudah ada putusan dari pengadilan bahwa telah salah eksekusi, bayangkan Pak Bu. Pak Bu punya rumah, kemudian digusur baru dibilang salah eksekusi. Kira begitu dia punya nasib. Itu kondisi gubernur. Batal jawabnya Pak. Nah, itu. Dibatalkan Pak. Dibatalkan. Jadi Dibatalkan tapi rumah orang sudah hancur. Salah eksekusi. Apa tanggung jawabnya? Nah, itu. Terakhir cuma bansos Pak, 2.500. Hanya bansos 2,5 juta. 2.500. Jadi yang kalian tuntut itu ini ya. Perumahan. Ya. Dengan jaduk. Berapa itu yang namanya? Itu kan 326 kakak. 326 kakak. 343. Oh, sorry, 43. 343 kakak. Apa kalau saja dihukum kas BTP, saya kas BTP. Om, kalau saya begini Om, kan itu ada sesuai kesepakatan dari Kementerian PUPR. Persoalan teknisnya, bantuan itu ada, kita siap dari kementerian. Kemudian kementerian serahkan kepada pemerintah daerah, kemudian ke Perkimtam untuk masalah teknisnya. Ini sudah ada, tinggal bagaimana kemudian pemerintah daerah pemerintah provinsi dan daerah. Bukan, jangan provinsi. Yang saya tahu, sedangkan ini saja tidak selesai. Betul. Tidak selesai sudah. Ya. Kita mau tanya nanti, kita tanya dulu di
pemerintah daerah. Nah, itu maksud Jadi kita saya. tanyakan ya. Apa kita Kita undang, oke. kita undang pemerintah daerah siapa waktu itu, gimana penanganannya, apa dia sudah siapkan, apa tidak ada, apa tidak ada, PUPR ada dari pusat. Ya. Iya. Nah, itu. Bupatinya, Pak. Kalau nanti tidak ada, saya bilang ini bencana. Saya kasih nama bencana. Waduh. Nah, saya setuju itu Pak Gu. Jelas konkret. Langsung saja bangun rumahnya. Satu lagi di Moro Utara dalam penjara saat ini namanya Usman dan beberapa rekannya sekarang itu juga sama pencurian buah. Punya SHM. Itu perusahaan mencuri buah. Padahal Pak Edan kan tahu ada surat edaran Mendagri kepada seluruh gubernur dan kabupaten dan ditujukan kepada Kapolri dan Panglima untuk melakukan cara-cara mediasi dalam kerangka penanganan, bukan mediasi dalam kerangka ini bukan, tapi penanganannya lagi ditangani begitu. Kan saya kira Pak Edan kalau tahu arahannya Pak Presiden terakhir di bulan Juli itu kan jelas meminta keseluruhan untuk penyelesaian hak masyarakat sebelum investasi masuk. Kan dia mau iklim investasinya aman. Bagaimana bisa aman kalau hak rakyatnya belum dikembalikan? Gitu. Saya Ibu Samria dari petani Toili yang alhamdulillah sangat-sangat bersyukur saya hari ini ada di sini dengan dannya Ibu Pak Bande, karena penderitaannya kami memang rakyat petani sudah ada semua 16 tahun Pak. Jadi perjalanannya yang 16 tahun itu Pak sakit sekali, sakit. Jadi saya kami yang dampingi Ibu Samria ini. Ya. Ibu Samria ini bertahan di tempat yang tanahnya itu yang dibangun camp. Jadi untuk kemudian Ibu Samria tidak pindah dari situ, mereka bilang jangan pindahkan itu tempat, jangan tinggalkan, karena kalau tinggalkan mereka kuasai. 7 kali dia bangun pondok-pondok di situ, tempat tinggal, karena itu dibakar terus. Jadi mau ditembak, minta dikembalikan di tanah itu. Iya. ditembak. Itu harapan. Ini intimidasi. Jadi Om, maksud kami begini Om, bisa tidak dari apa provinsi, dari gubernur kan, sesuai dengan apa surat edaran tadi yang disampaikan untuk Kapolri agar tidak ada tindakan intimidasi apa saja. Karena sekarang ini petani ini lagi dipanggil terus untuk dijadikan tersangka. Kenapa? Iya, ini sekarang Iya. bahkan sampai sekarang masih ada. Kemarin dipanggil lagi. Pak Rahmat itu korban jelas kami dampingi. Kami lihat petanya HGU yang kami ambil, KLS punya ini. Ternyata ini tanah-tanah banyak tanahnya masyarakat, kebun-kebunnya masyarakat keluar di HGU yang sudah disepakati itu yang sudah diakan oleh pemerintah itu diambil. Kemudian orangnya bertahan diambil sekarang laporkan dan diperiksa untuk dijadikan tersangka. Jadi maksud kami, iya, maksud kami ada tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian petani ini jangan diintimidasi. Jadi apa yang dilakukan Bupati? Tidak ada, belum ada sampai sekarang. Ini sekarang masih ada ditangkap. Iya. Ada. Pak Rida, begini keadaannya Pak Gu. Ini di tempatnya Pak Ibu Samria. Jadi sebenarnya mereka ini berbatasan atau beririsan dengan SM Mangkiriang. Oke. Oh, yang Mangkiriang. Jadi sebenarnya praktek perusahaan ini melakukan ekspansi kelapa sawit di kawasan konservasi. Ini lagi ditangani sama Dirjen KSDAE karena ini mereka punya kewenangan. Ya. Nah, jadi ini ada kelapa sawit yang ada di sini. Jadi pelanggaran lingkungannya dia itu merambah kawasan SM Mangkiriang. Kemudian Ibu Samria itu ini nih, mereka ini di sini. Nah, yang diarsir ini. Jadi ini peta yang kami buat berdasarkan trackingnya. Kemudian ini ada terbit HGU di wilayah yang juga masuk sebagian konservasi dan sebagian memang bukan. Jadi memang perusahaan ini sekarang existing, dia mengambil seperti yang disebutkan Ibu Samria itu saat ini, dan kemudian juga merambah di wilayah Suaka Marga Satwa Mangkiriang. Panggilan rakyat itu jangan seenaknya begini di kampung-kampung, Iya. Nah, itu saya bicara sama Polda. Kalau mau situasinya kondusif, ini kan Katanya, kita kok kompor lagi Bang. Kalau dia balik kan masalahnya mereka Jangan kompor. itulah tugas kami Pak Gu. Pak Gu mungkin bisa secepatnya Pak Gu biar mereka bisa kembali secara tenang. Kasian ini sudah 14 hari dia di Palu, ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dia kembali mau diambil, jadi Polres Bangkai. Bangkai.